Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukurlah kita mempunyai Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara, ada sebuah penelitian terbaru yang meneliti tentang kasus orang bunuh diri di Indonesia. Maka dari penelitian ini, saudara, didapat sebuah data bahwa setidaknya ada 4 kali lipat kasus bunuh diri dari angka resmi yang dilaporkan. Itu artinya contohnya seperti ini. Kalau ada kasus bunuh diri sebanyak 10 kasus yang dilaporkan, maka sebetulnya ada 40 kali kasus bunuh diri ini terjadi. Saudara, angka ini sebetulnya mengejutkan sekali. Kenapa? Ini menyatakan betapa rentannya kehidupan kita, khususnya secara rohani. Ketika seseorang sedang mempunyai masalah dalam hidupnya, maka solusinya adalah bunuh diri. Ini masalah kesehatan rohani. Ini masalah di mana ketika orang merasa tidak kuat lagi dalam hidupnya untuk menanggung masalah dan memilih jalan keluarnya adalah bunuh diri. Saudara, berapa banyak orang yang sebetulnya mengalami gangguan secara rohani, sehingga kadang-kadang dia mengambil jalan, mengambil pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini bisa terjadi pada siapa saja, anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang yang lanjut usia. Hal ini bisa terjadi pada semua kalangan. Karena itu saudara, kalau ini terjadi pada kita bisa berbahaya. Karena itu seharusnya kita tidak cuma memikirkan kesehatan kita secara fisik, badan kita, jasmani kita, tetapi juga yang harus kita perjuangkan, yang harus kita pikirkan adalah kesehatan rohani kita. Saudara, di dalam Injil Markus pasal yang kedua, ada kisah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Ada orang yang sakit lumpuh dibawa oleh 4 orang dengan memakai alat berupa kain yang digotong pada keempat sudutnya. Lalu orang ini dibawa kepada Tuhan Yesus sekalipun harus menaiki atap rumah. Untuk apa orang ini datang? Untuk apa orang-orang itu membawa orang lumpuh ini kepada Yesus? Tentu saja dikatakan untuk mendapatkan kesembuhan secara fisik. Dari lumpuh maka dia bisa berjalan kembali. Tetapi saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh ini dibawa ke hadapannya, kata pertama yang Tuhan Yesus ucapkan adalah, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Aneh, orang ini tidak minta pengampunan dosa. Orang ini minta kesembuhan fisik. Tapi mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Saudara, bagi Tuhan Yesus yang penting bukan cuma sekedar kesembuhan fisik, sehat secara fisik, tapi juga sehat secara rohani. Dan karena itu Tuhan mengampuni dosa orang ini. Saudara perhatikan, sebaiknya kita tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang terus berjuang supaya secara fisik saya sehat, saya sembuh. Tapi perhatikan juga kehidupan rohani kita. Apakah rohani kita juga sehat? Kalau sakit, tentu saja juga harus disembuhkan. Jadilah orang yang bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara rohani. Amin.